Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Tia Anya 2 ya. Hari ini aku akan membahas tentang Kota Madura karena ada salah satu dari subscriber aku yang ingin aku membahas tentang kota ini. Katanya kota ini merupakan kota kelahirannya, jadi nggak afdol dong kalau aku nggak membahas tentang kota ini karena aku sangat menyayangi subscriber aku. Oke, terima kasih juga teman-teman yang udah klik video ini dan tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe video aku, komen di bawah, terutama orang-orang Madura. Kalau misalkan informasi aku ini kurang lengkap atau ada yang salah, silahkan kritik di komen ya. Dan juga bagi like-nya dan share ke teman-teman atau ke sosial media kalian. Dan juga aku berterima kasih banyak untuk yang udah subscribe video aku juga. Terima kasih untuk dukungan kalian. Terima kasih untuk semangat kalian. Aku akan berusaha untuk membuat video yang jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum aku menjelaskan tentang asal-usul Kota Madura atau Pulau Madura ini, aku akan menjelaskan juga di mana sih Pulau Madura atau Kota Madura ini berada. Oke, Pulau Madura atau Kota Madura ini berada di Provinsi Jawa Timur, terletak di timur Pulau Jawa, sebelah pantai utara Pulau Madura, dan Pulau Madura ini berukuran sekitar 150 km dan luas sekitar 4.250 km persegi, teman-teman. Termasuk luas juga ya pulau ini, dan pulau ini termasuk pulau yang cantik dan banyak sejarahnya. Tinggal juga Pulau Madura ini mempunyai 4 kabupaten, teman-teman. Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan satu lagi adalah Kabupaten Pamekasan. Teman-teman harus tahu ya, dia ada 4 kabupaten di sini. Lama-lama aku akan menjelaskan asal-usul Kota Madura atau Pulau Madura. Asal-usul Pulau Madura berasal dari pegunungan Tengger, teman-teman, bernama Madang Kamulan. Madang Kamulan. Kerajaan ini diperintah oleh Prabu Gilingwesi dan dipimpin oleh Patih Pranggulang. Akhir-akhir ini sang Prabu ini merasa khawatir, teman-teman, dan merasa sedih karena putri cantiknya yaitu Raden Ayu Tanjung Sekar ini belum menikah, karena banyak sekali raja-raja dari kerajaan lain yang ingin meminang Raden Ayu ini, tapi Raden Ayu menolaknya dengan alasan belum waktunya menikah. Pada suatu malam, sang putri ini bermimpi, teman-teman, dan mimpinya itu termasuk mimpi yang buruk. Tapi dia bercerita dengan pengasuhnya, tapi pengasuhnya bilang ini hanyalah bunga tidur putri nggak usah khawatir, ini adanya mimpi tidur gitu. Dan pada akhirnya berbulan-bulan Tuan Putri ini merasa ada yang aneh dengan dirinya, teman-teman. Dia sering mual, dia sering penat-penat, lemas, atau sakit-sakit badan. Dan ternyata Tuan Putri ini, Raden Ayu Sekar ini mengandung, teman-teman. Dan akhirnya sang raja pun tahu, dan mestilah raja akan marah besar kepada Tuan Putri ini. Dan akhirnya sang raja pun memanggil Tuan Putri dan memarahi Tuan Putri dengan nada yang kasar, teman-teman. Kamu ini telah menodai kehormatan raja, dan kamu juga telah menodai kehormatan kerajaan ini. Aku akan menghukummu, aku akan membunuhmu, dan Patih akan membunuhmu sendiri di sini. Dan akhirnya sang raja pun memanggil sang Patih untuk membunuh sang putri ini. Tapi sebelum sang putri ini dibunuh, teman-teman, sang putri ini meminta satu kali pesan terakhir. Aku ingin dibunuh, Ayahanda, tapi bukan di kerajaan ini, karena aku nggak mau noda darah yang menetes ini menodai kerajaan ini. Aku ingin Patih membunuhku jauh daripada tempat ini. Ayahanda pun menyetujui pesan atau permintaan terakhir daripada Tuan Putri ini. Dan sang Patih pun membawa Tuan Putri ke pelosok hutan sana, dan sampailah dia di akar tepi pantai, teman-teman. Dan disitulah Tuan Putri memanggil sang Patih. Wahai sang Patih, disinilah aku ingin engkau membunuhku. Tapi aku ingin berbicara sedikit. Kalau misalkan aku tidak bersalah, pedangmu ini tidak akan bisa membunuhku, sang Patih. Dia berbicara seperti itu, teman-teman. Dan sang Patih pun mengayunkan pedang panjangnya ke leher sang putri, tapi pedangnya itu terjatuh ke bawah tebing, teman-teman. Akhirnya diambil sang Patih lagi, diayunkan lagi ke leher sang putri, jatuh lagi, diayunkan lagi, jatuh lagi, sampai keempat kalinya sang Patih ini merasa bahwa memang sang putri tidak bersalah. Dan akhirnya sang Patih ini bersujud kepada Tuan Putri dan meminta maaf. Setelah
Ki Patih ini menyembah kepada Tuan Putri dan minta maaf teman-teman. Dia ada memberikan satu kesimpulan bahwa Tuan Putri jangan sampai kembali ke kerajaan karena ayahanda pasti akan marah. Aku ada inisiatif untuk Tuan Putri pergi daripada daerah ini. Aku akan membuatkan rakit yang besar untuk Tuan Putri melintas ke laut sana untuk mencari wilayah yang nanti Tuan Putri angkat tinggal. Akhirnya sang putri pun mengiyakan. Iya Patih, aku akan ikut apa katamu, aku akan ikut cara yang engkau berikan ini. Akhirnya sang Patih membuatkan rakit untuk sang putri teman-teman. Dan rakit itu pun siap. Akhirnya sang putri pun berlayar ke tengah laut sendirian. Bayangin teman-teman, perempuan sedang mengandung besar berlayar di tengah laut sendirian. Pasti rasanya teman-teman sendiri pun boleh merasakannya. Tapi Tuan Putri ini termasuk Tuan Putri yang sangat tegar, sangat tegas, dan sangat penyabar orangnya teman-teman. Dan pada malam bulan purnama teman-teman, sang putri ini merasa kesakitan di dalam perutnya karena dia membawa perut yang sangat besar. Akhirnya sang putri ini melahirkan seorang anak lelaki yang sangat tampan yang diberi nama Raden Sagara. Kenapa Raden Sagara? Karena Tuan Putri melahirkan di tengah lautan teman. Kemudian setelah Raden Sagara lahir ke dunia, Tuan Putri masih berada di tengah lautan teman-teman. Dia mencari sebuah wilayah atau sebuah daratan yang akan ditinggali bersama anaknya. Dan akhirnya Tuan Putri melihat sedikit lagi ada daratan yang boleh kita singgah dan boleh kita istirahat di situ. Dan akhirnya beranjak sebulan, 2 bulan, sampai bertahun, dan sampai ke umur 20 tahun Raden Sagara dengan ibunya tinggal di daratan itu. Tapi di situ teman-teman merupakan tanah yang sangat subur, tanah yang boleh ditanami segala macam makanan. Tapi pada saat Tuan Putri sampai di situ, nggak ada sama sekali makanan yang ia boleh jumpai teman-teman. Dan sang Raden pun berbicara dengan ibundanya, "Ibu, Raden lapar, Raden ingin sekali makan, tapi tak ada makanan yang harus Raden makan." Akhirnya sang ibu pun berbicara dengan sang Raden, "Raden, bersabar ya anakku, nanti kalau misalkan ada di tempat ini makanan untukmu dan untuk ibu makan, aku akan tinggal di sini untuk selamanya dan aku akan menamai daerah ini sendiri." Akhirnya sang Raden pun melihat ada sebuah pohon di ujung sebelah sana. Ada sebuah pohon yang ada madunya, ada sarang madunya teman-teman. Dan itu merupakan salah satu makanan yang boleh dimakan oleh sang Raden dengan ibunya. Akhirnya ibunya pun menyuruhnya untuk mengambilnya. "Ambillah anakku, biar kita boleh makan berdua." Akhirnya sang Raden yang masih kecil seperti itu, dia naik memanjat pokok itu teman-teman dan mengambilnya. Tapi ada yang aneh nih teman-teman, kalau misalkan kita dekati si sarang lebah itu kan, mesti sarang lebah itu enggak menggigit kita kan, tapi ini enggak teman-teman. Sang lebah itu mempersilahkan sang Raden untuk memakan sarangnya, dan sang lebah itu pergi bertebaran kemana-mana teman-teman. Akhirnya sang Raden pun dengan mudahnya untuk mengambil si sarang lebah itu dan memakan dengan ibunya. Dan akhirnya, "Ibuku, ini adalah makanan yang paling enak yang pernah aku makan. Jadi ibu harus tinggal di sini denganku. Kita bangun wilayah di daratan ini, ibu. Dan ibu ingin menamai dengan nama apa daerah ini, ibu?" Ibu akan menamai daerah ini nama dengan Madu Era-Era teman-teman, atau yang biasa dipanggil sekarang ya Madura. Seperti itu teman-teman sejarah singkat daripada kota atau Puro Madura ini. Teman-teman bisa memahami dengan apa yang aku bicarakan pada video aku kali ini. Sedih banget ya teman-teman, ternyata perjuangan wanita pun perlu diperjuangkan. Karena wanita tuh sangat berat sekali bebannya apabila melahirkan sendiri, mencari nafkah sendiri, itu sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Aku kenapa jadi sedih ya dalam video ini? Ya udah ya teman-teman, ini saja video daripada aku, dan jangan lupa teman-teman kembali lagi di next video ya.